kembali lagi bersama Sedi Gria Tarot ya. Oke, gimana kabarnya ya? Tema untuk kali ini adalah dia acuh, cuek, dan dingin. Lalu kedepannya akan seperti apa nih? Nah, untuk kalian yang punya problem seperti ini dan ingin personal reading, boleh silahkan ya, bisa nanti kalian hubungi lewat WA ya, nomor yang ada di layar ini nanti ya. Oke, dia cuek, acuh, dan dingin. Oke, saya menggunakan dua, The Essential Tarot dan juga ada True Love Oracle Card. Ini ya, ada dua. Saya singkirkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah saya pakai ya masing-masing. Oke, ya. Gimana kabarnya para bolo Gria Tarot? Semoga baik-baik saja ya. Oke, tanggal 15 November 2024. Ya, oke, betul 2024 ya. Nah, simak baik-baik ya. Dia cuek, acuh, dan dingin. Apa sih penyebabnya dan faktornya apa? Ya, kalau memang ada yang janggal, lalu kedepannya mereka seperti apa? Oke, simak baik-baik ya. Saya mengambil satu di sini, satu di sini untuk cerita yang berbeda-beda ya. Ya, 2, 3. Oke ya. Saya taruh dulu. Untuk cerita yang pertama, di acuh, cuek, dan dingin, ini kartunya reverse ya, ngambilnya terbalik ya. Bukan soal karena bosan, tetapi di sini soalnya sebetulnya itu sepele, sangat sepele. Bahkan ibaratnya permasalahan ini nggak penting ya. Jadi dengan kata lain, pasanganmu ini cuek, acuh, dan dingin tuh sebetulnya dia seringkali memergoki kamu, lebih senang menghabiskan waktu dengan handphonemu sendiri ya, padahal kamu di handphone itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perselingkuhan ya. Dia acuh, cuek, dan dingin tuh dia merasa seperti kamu mengabaikan dia, yang biasanya kamu ngajak dia bercanda, ngajak dia jalan bareng, mungkin ngajak dia main atau hangout kemana. Tapi ini kamu seperti memang dalam kondisi yang bosan saja gitu loh. Sebetulnya nggak perlu pergi kemana-mana, cukup di rumah aja santai. Mungkin kalau kalian berkeluarga yang menghabiskan waktu bersama anak itu kan bisa ya. Tapi dia merasa seperti ada kecurigaan ya. Nah, setelah kamu jelaskan, dia masih belum percaya dan belum yakin atas penjelasanmu ya. Tetapi pikiran kecil dia ya, di sini ada 9 piala ya. Dia berpikir bahwa kamu ini terlalu asik dengan duniamu ya. Maka dia seperti membuat peraturan baru atau membuat sebuah cara supaya kamu mengejar dia. Dan dia ini memberikan cara yang cukup unik, yaitu kamu diacuhkan, diabaikan, dan dia bersikap dingin. Bahkan ketika kamu tanya, jawabannya ketus ya. Nah, kisah pertama ini sebetulnya kisah yang ceritanya itu sepele ya. Nggak ada perselingkuhan dan nggak ada tanda-tanda yang mengarah kepada sesuatu yang istilahnya itu mendua atau mentiga ya, dan lain-lain gitu. Oke ya, simak baik-baik, tak bacain di oracle-nya ya. Kasus pertama, kasus yang hanya sepele sebetulnya. Dia itu hanya cemburu karena kamu terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadgetmu saja. Ini sepele banget ya. Untuk kalian punya cerita seperti ini, monggo boleh berkomentar ya. Dia berpikir bahwa kamu berselingkuh dan di sosmed itu kamu ngobrol sama orang banyak. Sebetulnya nggak ada. Nah, ini ada keluar 2 kartu ya. Oke. Yang pertama kartu maturity. Nah, dengan kata lain, memang dia ini tidak betul-betul bisa memahamimu ya. Kamu sendiri ini juga lelah di rumah. Mungkin kamu juga butuh hiburan ya. Hiburannya tuh mungkin kalian nonton video yang lucu ataupun sesuatu yang membuat kamu gembira. Lalu kartu yang kedua ada katanya berkata forgiveness ya, memaafkan, mengampuni ya. Setelah ada penjelasan, pada akhirnya pasanganmu ini mengerti dan mengampuni apa yang menjadi kesalahan. Ya, begitu juga kamu juga mengampuni dia. Jadi dengan kata lain, kartu pertama ini bercerita soal
kecemburuan yang tidak jelas. Yang kedua, ada the Hierophant. Ya, memang betul sikap dia beberapa hari ini atau beberapa bulan yang lalu itu dia aneh sekali, sangat janggal sekali ya. Kamu sapa dia hanya diam saja. Tetapi memang sebelum-sebelumnya kamu dan dia itu seringkali cekcok ya. Tapi kamu terus berusaha untuk meminta maaf supaya tidak terjadi permasalahan yang bertubi-tubi. Tetapi kenyataannya adalah, mohon maaf ya, ini agak sedikit tajam ya perkataanku, ini bolo. Sepertinya memang pasanganmu ini sudah menikah secara siri dengan selingkuhannya ya. Maka itu ketika kamu merasa ada yang janggal ya, sedang ditutupi ya, ini terbaca adanya pernikahan siri di belakangmu dan dia ya. Ini dengan tegas ada gambaran bahwa adanya sebuah pernikahan siri yang mana, wah betul banget ya. Jadi dengan kata lain, pasanganmu ini sepertinya mencoba untuk mengalihkan perhatianmu ya, dengan cara dia ini marah sama kamu. Gimana caranya setiap hari harus marah, dan dia bisa keluar meluangkan waktu untuk pasangan sirinya ini ya. Memang ini terlihat seperti kayak mana mungkin, nggak mungkin lah. Tetapi kalau kamu sadari, kamu pahami, yang kedua ini lebih serius ya. Jadi bagaimana ke depannya soal pernikahan siri mereka ini, atau mereka itu pasanganmu dengan pasangannya pihak ketiga ya. Kenyataannya adalah dia berencana ingin meninggalkan pasangan yang ketiga ini dan kembali kepadamu. Ya, kenapa dia cuek dan acuh itu? Ternyata dalam pikirannya dia itu, kalau dia berpikir bahwa punya uang itu bisa membeli segalanya, termasuk pernikahan. Menurut dia itu pernikahan itu gampang, bisa diatur, selama ada duit nah ya lancar kan, seperti itu. Kenyataannya nggak seperti itu, justru malah hubungan mereka ini ya, sexual freedom ya, hubungan mereka ini diawali dengan hubungan seksual ya, dengan hubungan percintaan yang memang tertarik kepada fisik. Nah, jadi mereka ini melakukan pernikahan siri itu bukan karena ibadah bolo, tetapi mereka melakukan ini hanya untuk kebutuhan hasrat semata gitu loh. Mungkin saja ya, kamu sebagai pasangan tidak bisa memberikan dia kepuasan, sehingga pasanganmu ini mencari orang lain di luar sana yang pada akhirnya menjalin hubungan dan istilah kata menikah siri. Nah, menikah siri ini sebetulnya untuk apa tujuannya? Itu ini sexual freedom ya. Dengan kata lain, memang ini gambar juga Nine of Cups ya, kebutuhan kasur ya. Jadi dengan kata lain, pasanganmu ini hanya mendambakan sebuah sensasi diranjang saja dengan orang lain ya. Ini terbacanya kenapa dia acuh dan cuek, ternyata memang dia memiliki pasangan siri di belakangmu. Ya, kayaknya kurang marem nek rati sapa ping pisan mengkas ya. Ora marem, ora majreng iki lah lagi. Nah iki. Ya. Memang hubungan ini sebetulnya hubungan yang istilah kata tidak direstui dengan siapapun dan dimanapun istilahnya. Tetapi mereka berdua ini seperti sepakat untuk istilah kata, ya sudah kamu mau aku mau. Tetapi kalau kamu mau memisahkan aku atau berpisah denganku, ada persyaratan yang harus kamu penuhi gitu. Jadi dengan kata lain, ketika pihak ketiga ini ditinggal pisah dan pasanganmu pengen kembali sama kamu, si pihak ketiga ini nggak merelakan, nggak semudah itu. Jadi dia minta sebuah persyaratan gitu loh. Ini ada kata boundaries ya. Boundaries itu kan rintangan ya. Jadi pihak ketiga ini berkata, enak banget kamu mau ninggalin gue begitu saja. Nah, ngono maksudnya. Oke ya, ini kisah-kisah kedua ya. Lalu kisah terakhir, simak baik-baik. Ada Wheel of Fortune. Nah, kenapa dia acuh dan cuek? Oh ya, bagaimana kedepannya mereka nggak langgeng ya? Mereka ini akan kembali sama dia, pasangan ini akan kembali sama kamu ya. Karena pernikahan siri ini hanya sementara saja, karena berdasarkan uang dan hubungan seksual tadi. Oke, yang terakhir ada Wheel of Fortune ya. Kenapa dia acuh dan cuek? Di sini memang ada godaan yang berupa uang dan juga jabatan ya.
Nah, di sini juga terbaca adanya godaan dari uang dan jabatan ini membuat pasanganmu itu seperti orang yang istilahnya itu merasa bahwa kalau kamu sama dia harus tunduk dan kamu tidak boleh membantah setiap perkataan yang dia sampaikan. Ya, ini sangat keras sekali ya perkataannya, oke? Dan ini ada Page Pentacle, ya. Ada beberapa waktu, ada beberapa hal kamu itu seperti kayak diancam untuk tidak diberikan uang, ya, sehingga kamu merasa seperti kebingungan nih, gitu. Jadi dia mau berselingkuh, mau apapun, kamu hanya diam aja. Jadi kamu nggak ada solusi. Jadi mau nggak mau kamu harus istilah kata piye, menuruti apa yang dikatakan pasanganmu ini, gitu. Karena kamu nggak punya power di sini. Dengan kata lain, mau tidak mau, daripada kamu kehilangan uang harianmu, lebih baik ngalah saja. Nah, ini ya, sexuality, ya. Dan bahkan memang keadaan pasanganmu ini berkata seperti di dalam pikiran dia, aku punya uang. Nah, ini sama ini, aku punya uang jadi aku bisa bebas melakukan hal-hal apa yang aku mau, termasuk aku bisa saja mencari penggantimu yang lebih oke. Gitu ya. Jadi untuk yang terakhir ini ya memang lelaki ataupun perempuan sama saja ya. Jadi ada beberapa godaan antara harta, tahta, wanita, begitu juga wanita. Antara harta, tahta, dan lelaki dan pria sama saja ya. Jadi hubunganmu dan pasanganmu ini kemungkinan di depan, nah tak ambil tarot tewai ya, masih bisa diselamatkan. Nah, perlu dicatat, bukan berarti nambah anak maka dia akan tersadar oleh tabiatnya, nggak bisa. Jangan sembrono langsung memutuskan ya udah aku bikin anak saja biar dia ini sadar. Nggak bisa, jangan gegabah. Justru nanti kalau kamu mencoba untuk sengaja hamil ya, nanti justru malah keadaannya makin semerawut dan amburadul. Loh. Jadi kartu terakhir ini berkisah bahwa hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan, karena kelahiran seorang anak atau istilahnya memiliki anak baru itu bukanlah sebuah solusi dalam masalah ini ya. Ngono ya bola ya. Yes, readingannya sementara begini dulu. Oke. Semoga bermanfaat. Yang berminat yo monggo ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Matur suwun, kembali lagi bersama saya di Gria Tarot.